Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barkah Nur Fajar Subhi dari kelas 6B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai sosiolinguistik berdasarkan dari video yang telah saya tonton dari Anthony Frim yang berjudul What is Sociolinguistic. Dan video ini juga menjadi salah satu video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio memiliki arti masyarakat dan linguistik sendiri memiliki arti kajian bahasa. Sehingga jika disatukan akan menghasilkan definisi sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dan masyarakat dalam masyarakat. Ilmu ini mengkaji mengapa kita berbicara berbeda dengan konteks sosial yang berbeda pula. Dalam kajian sosiolinguistik terdapat dua variabel yang sangat penting dan berhubungan satu sama lainnya. Yang pertama yaitu variabel bahasa dan yang kedua yaitu variabel sosial. Variabel bahasa membahas mengenai cara pengucapan atau pelafalan bunyi-bunyi tertentu, baik dari segi fonetis, morfologis, sintaksis maupun semantis. Variabel bahasa ini bersifat tidak tetap karena selalu terpengaruhi oleh variabel sosial. Variabel sosial ini sendiri berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Contohnya seperti lingkungan, latar belakang sosial, status sosial, usia, gender, dan lain sebagainya. Variasi sosial ini berpotensi menimbulkan variasi bahasa dengan ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan kelompok lain. Pembicara menyebutkan ahli linguistik Amerika, yaitu William Libou. Dia meneliti variabel sosial yang meliputi variabel etnis, variabel kelas sosial, variabel gender, dan variabel sosial. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio memiliki arti masyarakat dan linguistik sendiri memiliki arti kajian bahasa. Sehingga jika disatukan akan menghasilkan definisi sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dan masyarakat dalam masyarakat. Ilmu ini mengkaji mengapa kita berbicara berbeda dengan konteks sosial yang berbeda pula. Dalam kajian sosiolinguistik terdapat dua variabel yang sangat penting dan berhubungan satu sama lainnya. Yang pertama yaitu variabel bahasa dan yang kedua yaitu variabel sosial. Variabel bahasa membahas mengenai cara pengucapan atau pelafalan bunyi-bunyi tertentu, baik dari segi fonetis, morfologis, sintaksis maupun semantis. Variabel bahasa ini bersifat tidak tetap karena selalu terpengaruhi oleh variabel sosial. Variabel sosial ini sendiri berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Contohnya seperti lingkungan, latar belakang sosial, status sosial, usia, gender, dan lain sebagainya. Variasi sosial ini berpotensi menimbulkan variasi bahasa dengan ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan kelompok lain. Pembicara menyebutkan ahli linguistik Amerika, yaitu William Libou. Dia meneliti variabel sosial yang meliputi variabel etnis, variabel kelas sosial, variabel gender, dan variabel sosial. Langsung saja ke yang pertama yaitu variabel etnis. Variabel etnis disebabkan oleh perbedaan budaya dari tiap-tiap etnis. Perbedaan bahasa itu muncul mulai dari aspek fonologis sampai aspek sintaksis. Variabel gender secara sosial
berperan membagi, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka tidak aneh bila ada variasi bahasa di antara keduanya, seperti perbedaan pelafalan dan tuturan serta intonasi atau lain sebagainya. Menurut penelitian William Libov terhadap masyarakat New York. Jadi William Libov melakukan penelitian terhadap masyarakat New York dan dia menyatakan bahwa bahasa yang digunakan perempuan cenderung lebih baik dan benar dibandingkan dengan bahasa yang digunakan oleh pria. Selain itu juga, bahasa yang digunakan oleh perempuan menyiratkan prestis. Kemudian, variabel kelas sosial. Variabel sosial, perbedaan kelas sosial di masyarakat tercermin oleh bahasa yang digunakan. Kelompok sosial yang berbeda pasti menggunakan variasi bahasa yang berbeda pula, apa yang disebut dengan variasi bebas. Dan mungkin kita sering mendengarkan namanya variasi bebas. Seringkali variasi bebas itu bukan sesuatu yang benar-benar bebas. Variasi ini sendiri tidak acak dan ditentukan oleh eksternal linguistik. Kemudian Bob membuktikan lewat penelitiannya mengenai variabel art di kota New York. Dia menemukan bahwa di kelas atas lebih sering menggunakan se dan di kelas bawah menggunakan te. Contohnya seperti ting oleh kalangan atas dan ting oleh kalangan bawah. Ting. Dan kemudian kalangan atas penggunaan pos vokal R-nya lebih terlihat daripada kalangan bawah. Contohnya seperti kata flower untuk kalangan atas dan flower untuk kalangan bawah. Bila kita melihat aspek ini, di Indonesia juga ada, terutama di bahasa Sunda, yaitu ada tapi kita dikenal sebagai undak usuk bahasa, di mana kita menggunakan kosakata yang sopan dan nada bicara yang rendah ketika kita berbincang atau berkomunikasi dengan seseorang yang lebih tua. Dan sebaliknya, bila kita berbicara dengan orang yang sebaya atau kepada orang yang lebih muda, kita menggunakan bahasa sehari-hari. Dan selanjutnya adalah variabel usia. Usia dapat mengelompokkan masyarakat menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yaitu kelompok anak-anak, kelompok remaja, dan kelompok orang dewasa. Kelompok sosial menjadi faktor pendorong timbulnya dialek sosial dan warnanya sendiri. Kelompok remaja memiliki ragam bahasa yang berbeda daripada kelompok sosial anak-anak dan kelompok sosial orang dewasa. Variabel sosial terdapat sintetik utama, yaitu domain. Domain ini sendiri merujuk pada lembaga-lembaga dan institut sosial di masyarakat. Domain ini sendiri menjadi pembatas dari variasi bahasa, sehingga variasi bahasa akan berbeda di setiap domain. Setiap orang bisa mempunyai lebih dari satu domain, dan semakin banyak domain yang dimasuki, semakin banyak pula variasi bahasa yang dimiliki. Contohnya itu seperti domain itu ya seperti keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh pendidikan dan keluarga saja ya. Bila di domain keluarga, kita mungkin akan lebih rileks atau lebih santai dalam berbicara dan menggunakan kosakata, sehingga kita mungkin menikmati perbincangan. Dan berbeda dengan domain di pendidikan, di mana kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal untuk mengungkapkan pendapat atau hal yang kita pikirkan. Dan ketika berbicara mengenai variasi bahasa, pasti kita akan mengenal yang namanya code switching dan code mixing. Sebenarnya code mixing dan code switching ini tidak jauh berbeda ya. Mari kita kenali kedua-duanya. Yang pertama,
Code switching. Apa sih code switching itu? Code switching itu adalah peralihan bahasa. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ada contoh percakapan si A dan si B. Si A dan si B ini berasal dari daerah yang sama, yaitu misalkan dari Sunda ya. Awalnya mereka menggunakan bahasa Indonesia, seperti misalkan, A, kamu dari mana? Si B pun menjawab, saya dari kantin. A bertanya kembali dan langsung merubah bahasa ke dalam bahasa Sunda dan bertanya, geus meuli naon ti warung. Nah, itu adalah code switching ya. Dan kemudian ada code missing. Biasanya code missing ini ada di daerah-daerah metropolitan atau di daerah yang berbatasan dengan daerah lainnya. Seperti Kuningan. Di Kuningan, mereka menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-harinya. Dan kemudian kalau di kota metropolitan, contohnya seperti di Jakarta Selatan ya, mereka menambahkan beberapa kosakata bahasa Inggris ke dalam percakapannya, seperti which is dan lain sebagainya. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, dan maaf bila banyak penyampaian saya yang kurang dapat bisa dimengerti, karena saya juga belajar, jadi maaf saja. Terima kasih untuk menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.